Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak qablal fana wal halak ya ummu dunya wadin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana ya dzal 'ula wal ghina wa ya qawi ya matin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Silakan geser para penumpang ruhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatika wa ansur alaina rahmataka ya arhamar rahim. Alhamdulillah jamaah Alhamidiyah rahimakumullah, kita bisa lanjutkan lagi ngasuhnya, ngaji bersama pengasuh di pesantren Alhamidiyah. Kita melanjutkan membacakan ngobrol gitu dengan kitab Sulamut Taufik. Sulamut Taufik ini diberi syarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan judul Mirqat Su'ud At-Tasdiq. Kita akan ambil dua-duanya sumbernya, baik dari Sulam Taufik karangan Syekh Abdullah Ba'alawi dan karangan Syekh Nawawi Al-Bantani.
Qabla al-bidayah hayya naqra surat al-Fatihah khususan ila muallif hadzal kitab wa muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kiai Haji Ahmad Syaikhu wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidah sya'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Kita akan lanjutkan halaman 68 sekarang ya. Faslun wa min ma'asil lisan. Selamat hadir juga para tenaga pendidik, guru, ibu guru, bapak guru dari SMPI ya. Sekolah Menengah Pertama Internasional Al-Hamidiyah. Jadi pada bab-bab ini pengarang sedang menjelaskan tentang ma'asil qulub, kemudian setelah itu ma'asil ain, ma'asil batin. Jadi apa saja sih yang harus dijaga dari mata kita, dari perut kita, dari hati kita. Nah, sekarang dari lisan kita, fasal yang sekarang ini. Faslun utawi ini satu fasal. Wa min ma'asil lisani, dan itu diantara maksiat lisan, maksiat lidah. Bab ini menjelaskan 3 pokok nanti. Ada maksiat lidah, ada maksiat menuduh orang lain, menuduh zina. Kemudian ada juga kafarat zihar, nanti akan dijelaskan satu-satu. Wa min ma'asil lisani, dan itu diantara maksiat lisan itu al-ghibatu, adalah menggunjing. Al-ghibatu utawi menggunjing. Kalau mau cara ngelogatnya, wa min ma'asil lisan itu kan khobar muqaddam namanya ya, khobar yang didahulukan. Sementara mubtadanya al-ghibah itu mubtada muakhar. Wa min ma'asil lisani, dan itu diantara maksiat-maksiat lisan al-ghibatu utawi ghibah bi fathil ghain, ghibah, al-ghibah. Sudah menjadi bahasa Indonesia ya, ghibah, menggunjing. Apa itu ghibah? Wahia, dan utawi al-ghibah, ini definisinya nih. Maksiat lisan nih, hati-hati nih. Dzikruka itu menceritakan engkau, akhoka kepada saudara engkau, atau atas atau tentang saudara engkau, al-muslima yang muslim, bima atas sesuatu, yukrihuhu yang membenci itu akhoka terhadap itu gitu. Jadi ghibah itu patokannya adalah menceritakan sesuatu tentang orang lain yang kalau orang lainnya itu tahu, dia itu pasti nggak suka, itu patokannya. Berarti kalau menceritakan sesuatu yang orang lainnya itu suka, berarti bukan ghibah ya. Kita menceritakan kepada orang yang kita ajak ngobrol, saya tuh punya teman, itu baik banget misalnya. Nah, berarti itu bukan ghibah ya. Ghibah itu kalau kita ceritakan sesuatu itu, yang diceritakannya orangnya itu akan marah, akan tidak suka setidaknya gitu. Baik itu menceritakan tentang badannya,
kekurangan mungkin badannya, fisiknya, nasabnya. Saya punya teman tuh, cuma emang etnis tertentu ini, etnisnya ini kelakuannya itu, misalnya gitu ya, kasar, menyakitkan, dikaitkan dengan etnis, misalnya gitu. Atau fi fi'lihi, bisa jadi perbuatannya, atau fi qaulihi, ucapannya, dan seterusnya, apapun gitu. Bahkan hatta fi thawbihi, menceritakan pakaiannya. Saya tuh punya temen itu kalau pakai baju itu bajunya itu menor banget gitu misalnya gitu. Ya, menor diceritain yang kira-kira kalau kita menyebutnya menor di hadapan orangnya tidak suka. Atau mungkin fidarihi, rumahnya, ngomongin rumah orang, wadabatihi, ngomongin tunggangan orang, mobilnya mungkin atau apanya begitu ya, atau keluarganya, bapaknya. Teman saya itu bapaknya itu galak banget, turunan dari sini misalnya. Itu sesuatu yang disebut sebagai ghibah. Wa in kana, meskipun ada yang diceritakan itu, ay al-madhkur bilisanika, fihi, itu terjadi pada si akhikal muslim. Wa in kana, meskipun ada itu al-madhkur, maksudnya yang diceritakannya itu, yang digunjingkannya, fihi, itu terjadi, ada gitu, memang kenyataan. Ya, kalau kita membicarakan orang lain yang buruk-buruk, tapi ternyata sebetulnya itu keliru, ya itu namanya kan fitnah, kan jelas. Ini mah benar, kalau benar berarti ribah, tapi kalau salah berarti fitnah. Di sini ada hadis Rasul yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Rasul bersabda, "Irtabtum akhakum." Kamu ini mengguncing saudara kamu. Menegur Rasul. Ada orang yang mengguncing, sedang membicarakan orang lain. "Irtabtum akhakum." Qalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, qulna ma fihi." Yang kami bicarakan itu memang benar ya Rasul. Tentang si A itu memang begitu. Qala, maka kata Rasul, in qultum ma laysa fihi faqad bahatumuhu. Kalau kamu menceritakan sesuatu yang tidak sebenarnya, ya kamu berdusta namanya. Justru karena kamu menceritakan yang sebenarnya, maka kamu ghibah, ya. Wan namimatu, dan yang kedua an-namimah, mengadu domba. An-namimah itu mengadu domba. Wahia, dan utawi itu an-namimah, naqlul qauli, itu memindahkan ucapan, lil ifsadi, karena merusak gitu. Mengadu domba maksudnya mengakibatkan kerusakan, mengakibatkan permusuhan, gara-gara memindahkan ucapan, gara-gara kita mengatakan sesuatu kepada orang lain, sementara ke orang lain itu kita mengatakan yang sebaliknya, itu an-namimah namanya, mengadu domba. Wat tahrisu, masih pengertian an-namimah itu at-tahris. At-tahris itu mencela, min ghairi naqlil qauli, tanpa memindahkan ucapan. Meskipun tidak mengadu domba, tetapi kalau mencela yang mengakibatkan permusuhan, itu termasuk dari dosa lisan. Walau bainal bahaim, meskipun at-tahrisnya itu atau an-namimahnya itu di antara binatang, sampai binatang pun begitu ya. Kalau di adu domba di an-namimah,
itu juga termasuk sesuatu yang keliru gitu. Wa mislu dzalika igra'il kalbi 'ala al-adami awil ghanami masalan. Wal kizbu, dan yang ketiga atau yang berikutnya itu berdusta, termasuk dari maksiat lisan, al kizbu. Wa huwa, dan utawi itu al kizbu, al kalamu itu mengucapkan, berkata-kata, bi khilafil waqi'i, yang tidak sesuai dengan atau yang bertentangan dengan kenyataan. Bi khilafil waqi'i, bertentangan dengan kenyataan. Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa bohong itu min qabaihidz dzunubi, itu termasuk dosa yang paling buruk katanya. Min qabaihidz dzunubi wa fawahisil uyubi, aib yang amat buruk begitu. Pokoknya kebohongan itu selalu melahirkan kebohongan yang lain. Makanya Rasul itu mengatakan innal kidba babun min abwabin nifaqi. Bohong itu adalah pintu untuk masuk ke dalam pintu-pintu kemunafikan berikutnya. Kalau sudah bohong, kan harus ditutupi dengan kebohongan. Pasti akan ada kebohongan kedua, kebohongan ketiga, kebohongan keempat, dan seterusnya. Makanya al-kidbu itu adalah babun min abwabin nifaqi. Rasul juga mengatakan di tengahnya al-kidbu yunqisur rizqa. Bohong itu mengurangi rejeki, mendingan jujur saja deh. Nah, mungkin kelihatannya rejekinya saat itu dengan bohong bertambah misalnya, tapi yakinlah kalau rejeki hasil bohong itu tidak berkah. Berarti ya berkurang juga pada dasarnya itu ya. Sayyidina Ali pernah berkata, a'dzamul khotoya, kekeliruan atau kekhilafan, kesalahan yang paling besar indallahi, di sisi Allah, al-lisanu, itu adalah lidah, al-kadzubu, lidah yang suka berdusta. Kalau berdustanya hanya sekali lalu istighfar tidak mengulangi, ya itu mungkin dianggap khilaf. Tapi ini katanya itu al-kadzub. Al-kadzub itu bohong tuh jadi profesi gitu. Si eta mah pokoknya kalau nggak berbohong tuh nggak enak gitu. Jadi pekerjaannya itu bohong aja gitu. Nah, al-kadzub namanya. Jadi kalau ada yang suka dusta, al-kadzub, ya, bicara A tapi ternyata B, bicara B ternyata A, itu kadzub namanya. Itu tuh a'dzamul khotoya indallah. Hati-hati nih para politisi suka berjanji yang dengan disadari kemudian tidak ditepati gitu ya, sekedar supaya suaranya tinggi. Itu harus hati-hati itu. Ini harus ngaji sulam taufik nih para politisi ini. Ya. Kita hari ini sedang rame. Ketika kita ngaji sekarang, nah ini kan direkam nih. Nanti kalau ditonton lagi itu, ketika kita ngaji sekarang hari Kamis tanggal 21 Agustus 22 sekarang 22 Agustus 2024. Sekarang Indonesia sedang gelisah karena sebetulnya nilai-nilai yang ada di dalam sulam taufik ini banyak yang dilanggar gitu. Soal adab, soal etika, soal nurani gitu ya. Itu saya kira ini tidak politis, ini kan normatif kan. Ya memang al-kadzub itu tidak boleh gitu. Bahwa kita punya syahwat itu maksudnya syahwat politik, syahwat ingin jabatan, syahwat ingin kedudukan, itu manusiawi. Nah, tapi bagaimana cara memperolehnya, di situ ada adab, ada etika. Nah, hari ini ya kita doakan mudah-mudahan Indonesia bisa terus mendapat berkah, kalaupun dapat ujian gitu dari Allah. Ya kita bisa keluar dari itu dan kita bisa kembali ke hati nurani kita, ke nilai-nilai kita ya. Mudah-mudahan, amin.
Kemudian, nah ini menarik juga, ada kutipan dari siapa nih di tengahnya ya, dari Syekh Nawawi mengutip juga Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, kata Abu Sa'id, aku pernah mendengar Rasul itu berdoa, wa yaqulu, dan berkata di dalam doanya itu, Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa farji minaz zina walisani minal kidbi. Nah, ini doa nih, silahkan para jemaah yang membutuhkan doa. Ini doa pendek dari Rasul. Allahumma ya Allah, tahhir, bersihkanlah qalbi, hatiku, minan nifaqi, dari sifat munafik, wa farji, dan bersihkanlah atau sucikanlah kehormatanku, minaz zina, dari berbuat zina, naudzubillah, walisani, dan bersihkan atau sucikanlah lidahku, minal kidbi, dari berdusta. Al-kidb atau al-kadhib? Al-kadhib. Ya, nah, ya. Kidbun itu ya bohong juga, tapi bacaan yang sering kita dengar itu al-kadhib. Jadi silahkan ya, al-kadhib, minal kadhib, kan nggak ada harokatnya. Apa tadi doanya? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa farji minaz zina wa lisani minal kadhibi, gitu ya. Apalagi kutipannya. Benar, kalau ada kutipan itu jadi kata, jadi mahfuzat. Ada lagi kutipan berikutnya, al-kadhbu kulluhu ismun. Bohong itu, al-kadhbu kulluhu ismun. Bohong itu semuanya itu berdosa. Illa ma nafa'a bihi musliman. Ternyata ada juga bohong yang dibolehkan ya. Illa ma, kecuali berbohong, nafa'a, yang memberikan manfaat, bihi, dengan itu ma, musliman, kepada orang muslim, au dafa'a, atau mencegah si man, bihi, dengan itu al-kadhib, an dinin, dari ya, terjerumus dari agama. Maksudnya ada kepentingan agama, ada syariat yang hanya bisa dilakukan dengan berdusta. Gimana? Boleh ya? Boleh. Nabi Ibrahim pernah berbohong juga ketika ada burung yang minta tolong kepadanya. Burung itu dikejar-kejar mau dibunuh, lalu datang kepada Nabi Ibrahim minta perlindungan. Lalu diumpetin. Nah, ketika ditanya, Ibrahim, kamu lihat burung? Tidak. Itu kan berbohong juga gitu ya. Ya, tapi tentu harus ada alasan syariatnya yang betul-betul. Illa ma nafa'a. Itu kalimatnya begitu kalau Syekh Nawawi. Bohong yang diperbolehkan itu illa ma nafa'a musliman. Yang memang tujuan maqasid syariatnya itu memberikan kemanfaatan bagi kemanusiaan gitu. Kalau ada orang mau dibunuh misalnya, lalu ngumpet di rumah kita boleh berbohong mengatakan tidak ada di rumah saya. Kira-kira begitulah contoh sederhananya. Karena maqasid syariah itu yang paling penting adalah hifdzun nafs, salah satunya, menjaga jiwa. Baik. Berikutnya mana? Wal yaminu. Dan yang berikutnya dosa lisan itu adalah sumpah al-kadzibatu, yang bohong. Bersumpah tapi bohong. Rasul pernah berkata, inna tujara hum al-fujjaru. Sesungguhnya pedagang itu orang-orang yang berdosa, yang fujar. Faqila, Rasul ditanya, loh ya Rasulullah, alaisa qad ahallallahu tijarah, kenapa para pedagang, profesi pedagang, kenapa
dianggap berdosa, maksiat, kan Allah menghalalkan jual beli. Nah, kata Rasul, na'am, betul. Walakinnahum yahlifuna fayasimuna. Tapi masalahnya mereka itu suka bersumpah, demi Allah ini harganya 5.000. Modalnya aja 5.000. Maaf ya Bu, nggak bisa. Jadi saya jual nih 7.000, ini cuma untung 2.000. Nah, yahlifuna. Seringkali pedagang tuh begitu, fayasimuna kata Rasul. Karena itulah mereka berdosa. Mereka berkata sesuatu, fayakdzibuna, mereka berdusta itu. Ya, naudzubillah. Kemudian wa alfadul qadfi, betul ya, berikutnya wa alfadul qadfi, dan berikutnya adalah lafaz menuduh zina. Itu juga maksiat qalbu, maksiat lisan. Jangan sekali-kali kita menuduh seseorang itu berzina. Nah, al-qadfu itu wahwa ar-ramyu bizina, menuduh zina, itu tidak boleh. Menuduh seseorang melakukan asusila itu berat sekali hukumannya. Makanya syaratnya dalam fikih itu baru bisa dihukum kalau ada saksi, 4 orang saksi yang adil yang melihat betul terjadinya zina. Kalau tidak, itu qadfu namanya, al-qadfu ya. Ar-ramyu bizina fi maqamit ta'biri wat taubihi wa huwa minal kabair. Menuduh zina itu termasuk dari dosa besar, hati-hati. Iya, tapi saya melihat. Apa yang kamu lihat? Berdua-duaan. Itu bukan zina namanya, khalwat. Aku lihat kok di CCTV misalnya, itu khalwat. Itu belum tentu zina. Itu ya, itu tidak boleh. Yang harus hati-hati. Aku lihat ini santri misalnya, harus betul-betul hati-hati karena qadfuz zina itu minal kabair, termasuk dosa yang sangat besar. Wahia, dan utawi lafaz-lafaz al-qadfu itu kasiratun, itu banyak. Ya, jadi ucapan yang termasuk dosa yang dikategorikan tuduhan zina itu ada yang sifatnya itu sharih itu jelas. Menuduh dengan jelas, gamblang, eksplisit. Tapi ada juga yang kinayah. Kinayah itu dengan kiasan. Tapi sebetulnya menuduh zina. Ada juga wa ta'ridun. Ta'rid itu apa ya? Memalingkan gitu atau menyindir lah, menyindir. Ada juga dengan sindiran. Ya. Kalau yang sharih kan jelas. Misalnya zanaita, kamu ini berzina, itu namanya tuduhan sharih, secara sharih. Terus apa? Wahia kasirah hasiluha, yang adapun kesimpulan dari itu yang katsirah, haknya kembali ke alfaz katsirah. Tadi kan kalimat yang dikategorikan tuduhan zina itu banyak. Hasiluha, yang kira-kira kesimpulannya gitu. Singkat cerita yang termasuk tuduhan zina itu kalimatnya kullu kalimatin, itu setiap kalimat tansibu, yang kullu kalimatin tunsabu, yang dinisbahkan insanan kepada manusia. Kullu kalimatin tunsabu insanan, setiap kalimat yang dinisbahkan kepada orang lain, awahidan, atau kepada seseorang, min qarabatihi, dari saudara-saudaranya itu al-insan ila zina, atas tuduhan zina. Semua kalimat yang ditujukan menuduh zina yaitu termasuk al-qadhf namanya. Fahiya, maka utawi itu alfaz qadhfun,
itu adalah qadhf, tuduhan zina, liman bagi orang nasaba atau nusiba yang dinisbahkan apa az-zina zina ilaihi kepada itu man. Amma shorihan, adapun secara shorih, secara jelas tuduhannya mutlaqon, secara mutlak ay sawaun bin niyati aula. Jadi yang shorih itu ucapan baik pakai niat atau tidak, tapi kalau Anda bilang ke orang lain kamu ini melakukan zina, itu namanya tuduhan zina. Yang dosa bukan yang dituduh loh, tapi yang nuduh. Itu harus hati-hati. Nah, kecuali kalau terbukti. Kalau terbukti berarti yang berdosa ya berzina ya. Tapi kalau kita yang bilangnya yang dosanya itu adalah kita, minal kabair. Au kinayah, atau dengan kiasan. Kiasan itu gimana ya kira-kira ya? Biniyatin, dengan niat. Dalam hatinya memang niat kiasan. Kiasan itu misalnya di depan orang itu, kalau aku ini nggak berzina loh misalnya. Nah dia dalam hatinya niat dia yang berzina itu. Gitu, itu termasuk tuduhan zina tapi kinayah namanya. Dengan kiasan, dengan mengkiaskan ke diri sendiri. Aku sih tidak berzina, tapi berarti sebaliknya kamu yang berzina. Itu kiasan namanya. Wayuhaddu dan diberikan sanksi siapa al-qadhifu, orang yang menuduh zina itu, ila samanina jildatan, hingga 80 kali hukuman cambuk di dalam, tentu saja di dalam hukum syariat Islam yang lama ya, hukumannya itu adalah 80 kali cambuk gitu. Tentu kalau di Indonesia tidak berlaku kan hukuman cambuknya. Warraqiqu, dan utawi hamba sahaya, nisfuha, hukumannya itu separuh dari itu sama nina jaldah. Jadi arba'una jaldah, berarti 40 kali kalau dia hamba sahaya. Kalau orang merdeka 80 kali. Wa minha, dan itu termasuk dari maksiat lisan juga, sabbu sahabah, adalah menghina sahabat ya, mencela sahabat Nabi maksudnya. Sahabat itu orang yang sezaman dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Rasul pernah berkata, man sabbal anbiya'a qutila, wa man sabba ashabi julida, wa man sabba aliyan faqad sabbani, wa man sabbani faqad sabballah. Gitu. Jadi jangan mencela Nabi, jangan mencela sahabatku, jangan mencela keluargaku, dan seterusnya. Itu sama dengan mencela Allah. Wa syahadatu zuri, dan bersaksi saksi palsu gitu. Syahadatuz zur itu, dan bersaksi palsu, al-kadzib, berkata bohong padahal dia disumpah misalnya menjadi saksi, itu termasuk juga dosa lidah, dosa lisan. Wal khulf bidammil kha, wal khulf, dan mengingkari fil wa'di, janji, itu juga termasuk dosa lisan. Idza wa'adahu, apabila berjanji itu al muslim, hu, atas itu al wa'd. Wa huwa, dan utawi itu al khulf, yudmiru, itu menyimpan, al khalfa, atas sesuatu yang sebaliknya, dipendam, memendam. Yudmiru itu memendam yang sebaliknya. Berjanji A tapi sebetulnya dalam hatinya mau B ya.
Wa mutillu al-ghani, apa ini? Ai al-qadir ala wafa'id dain. Orang yang mampu membayar. Jadi memanjangkan apa? Al-ghani itu ya orang kaya, maksudnya orang yang mampu membayar hutang tapi kemudian apa ya? Menunda-nunda, barangkali begitu ya. Menunda-nunda, orang yang punya hutang tidak segera membayar hutangnya misalnya. Itu termasuk juga tidak boleh. Wasyatmu, dan yang berikutnya itu memarahi atau mencaci, sama dengan asab sebetulnya, asabu, mencaci, depannya ada wasabu. Mal'unun man sabba walidayhi. Rasul itu pernah berkata, terkutuklah orang yang mencaci kedua orang tuanya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kaifa yasubbur rajulu walidayhi? Apa mungkin seseorang itu mencaci kedua orang tuanya? Gimana caranya? Qala, kata Rasul, yasubbu aba ar-rajuli fayasubbul akhar abahu. Iya, kalau seseorang itu mencela, mencaci orang tua seseorang, lalu orang yang dicela itu nanti akan mencela orang tua dirinya, itu berarti dia itu mencela orang tuanya sendiri. Begitu, berbalik begitu. Makanya jauhilah mencela orang tua orang lain. Wala'nu, dan kemudian melaknat. Mengutuk ya, melaknat. Baik mengutuk sesama, mengutuk, bahkan mengutuk makanan saja. Waktu itu kita bahas di di Bidayah kalau nggak salah. Kita tidak boleh mengutuk makanan kan. Makanan pahit misalnya, nggak enak, kita nggak suka, itu tidak boleh dikutuk gitu. Makanannya itu dicaci maki. Makanan apa nih, sampah nih misalnya ya, alhamdulillah. Itu tidak boleh, itu mal'un juga, itu termasuk. Itu dosa lisan. Kata Rasul, al-mu'minu laisa bila'anin. Seorang mukmin itu bukan pengutuk. Makanya kalaupun ini kita mau menyatakan ketidaksetujuan nih, misalnya ke Israel misalnya. Ada yang menggunakan kata mengutuk, tentu saja. Saya mengutuk tindakan Israel misalnya. Tapi ada juga yang mencoba menghindari itu. Saya mengecam misalnya gitu, supaya ya intinya kan tidak menyetujui ya, cuma supaya tidak sampai la'an gitu. Kecuali ke setan kali ya, karena setan kan memang al-la'an ya. Maksudnya la'natullah alaih. Kan gitu ya. Mal'un. Ya, ini pesan tentu saja dari Sulam Taufik bahwa kita hati-hati untuk menjaga lisan. Kemudian wal istihza, termasuk dosa lisan itu menganggap enteng bil muslimi, kepada sesama muslim. Mengatakan sesuatu merendahkan. Di dalam Al-Quran saja kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Orang-orang beriman jangan saling hinakan satu dengan yang lain. Karena beda politik, karena beda pilihan presiden, beda pilihan calon, udah terbiasa sekali kita ini saling mencela, saling mengutuk, saling menghinakan. Sepertinya biasa saja gitu ya, serasa benar ya. Padahal kalau dari perspektif tasawuf, perspektif sulam, akhlak, itu celak-mencela yang ada di media sosial itu betapa buruknya begitu. Tapi kok sekarang jadi kayak biasa banget gitu. Indonesia ini lagi darurat etika nih, lagi darurat rasa gitu. Hal-hal yang sebetulnya itu
sesuatu yang buruk menjadi kebiasaan. Coba perhatikan kalau media sosial. Saya kebetulan aktif di beberapa media sosial. Ada yang kalau lihat ini tuh memang salah sih, yang mungkin salah gitu yang dibuat, tapi komennya itu lebih kejam daripada yang salahnya itu sendiri. Apalagi kalau salahnya itu kita tidak tahu benar atau tidaknya, pastinya ya. Nah, tetapi bagi kita, kalau kita dikritik mungkin sama orang lain, jangan sampai mengeluarkan kata yang istihza. Istihza itu merendahkan. Nah, karena asa ayyakunu khairon minhum. Satu kaum itu jangan sampai merendahkan kaum lain, bisa jadi jangan-jangan kaum itu lebih baik daripada kita. Wala nisaun min nisain, perempuan yang satu jangan merendahkan perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairum minhunna, kata Allah. Jangan-jangan perempuan yang direndahkan itu lebih baik daripada perempuan yang merendahkan. Ya. Baik. Udah. Terus berikutnya apa? Wa kullu kalamin. Nah, termasuk dosa lisan itu adalah wa kullu kalamin, dan setiap ucapan mu'dzin ya, yang menyakitkan lahu bagi orang muslim. Betul ya? Iya, mu'dzin, menyakitkan lil muslimi, bagi orang muslim. Misalnya kaibsha isiri. Imam Nawawi memberikan penjelasan contoh ucapan yang membuat orang lain tersakiti, sakit hati itu misalnya ibsha usir. Menyebarkan rahasia. Udah dibilangin, ini rahasia antara kita saja ya. Rahasia ya. Besoknya udah tersebar kemana-mana. Itu ibsha usir namanya. Menyebarkan rahasia. Itu juga termasuk min ma'asil lisan. Dikasih amanat supaya tidak menyampaikan kepada orang lain, tapi ternyata disebarkan juga. Baik. Sedikit lagi masih ada. Wal kadzibu, dan berdusta 'alallahi, kepada Allah. Bagaimana caranya berdusta kepada Allah? Bi anna saba ilahi ta'ala waladan aw syarikan. Misalnya musyrik kepada Allah. Menyekutukan Allah. Itu termasuk al-kadzib 'ala Allah ya. Percaya kepada selain Allah, benda-benda yang memiliki kekuatan selain Allah, itu juga termasuk al-kadzib 'ala Allah. Wa ala rasulillahi, dan berdusta kepada Rasul Allah secara sengaja. Wa da'wa, dan yang berikutnya yang dosa lisan juga itu adalah ngaku-ngaku al-batilatu, yang batil. Yang disebut ad-da'wa itu kata Syekh Nawawi ikhbarun an subuti haqqin lahu. Itu ngaku-ngaku, jadi memberitahu, mengabarkan bahwa ia memiliki sesuatu padahal itu punya orang lain. Ikhbarun an subuti haqqin lahu aw limuwakilihi ala ghairihi. Ngaku-ngaku itu punya dia, atau ngaku-ngaku dia yang melakukan, dia yang berjasa padahal bukan dia. Itu juga termasuk min ma'asil lisani. Wa talaqu al-bid'i, dan talak yang bid'ah, yang salah, yang keliru, mengucapkan tolak misalnya kepada pasangan, kepada istri ketika nifas, ketika istri haid, maka itu termasuk tolak yang dosa begitu. Meskipun mungkin secara fikih tolaknya itu sah, tolak yang berdosa. Nanti ada pembahasan tersendiri ya
soal sah dan tidaknya. Wadziharu, dan termasuk ma'asil lisan itu az-zihar. Kalau az-zihar itu asalnya punggung sebetulnya. Nah, tetapi di sini maksudnya adalah tasbihuz zauji zaujatahu fil hurmah. Jadi menyerupakan pasangan kita, ya, tasbihuz zauji, si suami menyerupakan zaujatahu kepada istrinya itu fil hurmati bimahramihi, menyerupakan dengan perempuan lain yang itu mahramnya, misalnya ibunya. Suami bilang ke istrinya, jempol kamu itu kayak ibuku misalnya. Kamu itu kayak ibuku misalnya. Atau apapun lah, pokoknya diserupakan dengan ibunya misalnya, ya, itu kan mahram kan, ibunya kan mahram kan. Itu hati-hati, itu zihar. Zihar itu namanya min ma'asil lisan, tasbihuz zauji zaujatahu fil hurm, dalam hal yang diharamkan bimahramihi. Wa fihi, dan itu di dalam zihar, kalau seorang suami itu melakukan zihar, menyerupakan istrinya kepada ibunya dalam hal yang dilarang oleh agama, kafaratun, ada kafarat, harus bayar kifarat dia. Berat loh hukumannya, hati-hati. Karena kan berhubungan suami istri dengan yang mahram kan dilarang kan. Kalau menyamakan istri dengan ibu misalnya, dalam hal yang dilarang ya oleh agama, maka ya itu termasuk pelanggaran syariat. Makanya ada kafarat di sini. Ilam yutlikha, kalau tidak menceraikan itu suami, itu zauj, hak kepada zaujah, ya'iduhu. Betul, ya'iduhu atau bi'idih, ini apa nih? Nggak kelihatan. Oh, ba'dahu ini. Antara ya dan ba'dahu. Ba'dahu, setelah itu zihar. Berarti kalau zihar ya, kalau misalnya mau lanjut pernikahannya bayar kafarat. Tapi kalau tidak berarti cerai. Fauron pada saat itu juga. Wahia, bayar kifarat itu apa? Wahia, dan utawi itu kafarat, itu itqu raqabatin, membebaskan hamba sahaya, mukminatin, yang mukmin. Tidak cukup membebaskan hamba sahayanya itu yang non mukmin, yang kafir misalnya. Zaman dahulu, zaman bahula kan ada hamba sahaya ya. Membebaskan hamba sahaya salimatin, yang baik gitu, yang tidak ada cacat. Aku mah nggak mampu boro-boro membebaskan hamba sahaya, nggak punya hamba sahaya. Fa'in ajaza, maka kalau tidak mampu atau lemah itu man dari membebaskan hamba sahaya, gantinya itu soma, maka puasa itu man syahroini, 2 bulan, mutatabi'aini, berturut-turut. Ini kifarat. Kifarat itu macam-macam. Ada juga ketika kita ibadah haji, ketika ihram misalnya, kemudian hubungan suami istri, nah itu juga nanti ada kifaratnya gitu ya. Yang ini kifaratnya itu kalau tidak mampu membebaskan hamba saya, puasa 2 bulan berturut-turut. Bagaimana kalau sudah 1 bulan 28 hari? Batal, balik lagi dari awal. Karena tidak mutatabi'aini, harus berturut-turut. Fa'in ajaza, boro-boro puasa 2 bulan berturut-turut. Saya mah puasa yang bulanan aja, yang wajib aja Ramadan susah misalnya. Fa'in ajaza, maka kalau lemah, tidak mampu dia berpuasa 2 bulan, sebulan aja berat, apalagi 2 bulan misalnya berturut-turut, maka at'ama, ia memberikan makan sitina kepada 60 miskinan, orang miskin, ahli zakat, kepada mustahik ya. Sitina mudan, 60 mud untuk setiap orangnya. Terakhir,
kita habiskan baris yang ini dulu. Wa minha, dan itu tetap di antara maksiat lisan juga al-lahnu, itu lahan. Lahan itu menyalahi sesuatu yang seharusnya. Al-lahan fil Qur'ani, dalam bacaan Al-Qur'an. Sudah tahu bacaannya itu alhamdu dibaca alhumdi misalnya. Sengaja gitu ya, iseng. Al-lahan fil Qur'an wa illam apa nih? Mana tadi? Wa illam yakhlu, bil makna, walaupun tidak merusak atau tidak mengubah maknanya, tetapi kalau lahan bercanda, mungkin Al-Quran dibaca yang keliru. Lahan itu kan mukhalafatu wajhis shawabi, menyalahi yang seharusnya bacaannya, itu lahan namanya. Sudah tahu tadi kan, ini di tengahnya juga ada karof iha alhamdu lillahi, dia baca alhamdulillahu misalnya, padahal kan bacaannya lillahi. Atau kafat hidalin na'budu, harusnya iyyaka na'budu, dia baca iyyaka na'buda misalnya. Atau iya wa kasri baiha iyyaka na'bidi misalnya. Macam-macam gitu. Pokoknya iseng-iseng aja gitu baca Quran tapi lahan dia, disalah-salahin. Nah, itu juga termasuk dosa lisan. Kalau misalnya kan suka ada yang bilang segede waladolin, itu termasuk lahan atau tidak? Oh, itu segede waladolin gitu misalnya. Hati-hati ya. Hati-hati kalau terkait dengan Al-Quran. Baris terakhir wasu'alu, dan atau sudah ya, ini wasu'alu lil ghina bimalin au hadfatu wa nadhi biqasdi ahramil waris. Mungkin karena saya jam 3 itu mohon maaf ada acara, jadi harus geser ke acara lain, jadi mungkin saya cukupkan dulu sampai di situ. Barangkali ada 5 atau 10 menit dari jamaah, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Di chat ada tidak? Belum ada. Kalau gitu ya, yang di studio di chat tuh biasanya mikir dulu, karena harus ngetik gitu ya. Silahkan kalau mungkin ada yang kurang tepat, mungkin ada para guru, ustadz, ustadzah, mungkin tadi ada yang pernah belajar ke kiai yang lain, ada tambahan, boleh juga kita belajar bersama-sama kan ya. Ada dari SMPI? Ini ngajar apa di sekolahnya masing-masing nih? PAI? Oh, Umi. Itu lahan tuh gimana tuh? Soal lahan tuh. Maksudnya Al-Quran kan? Ya, gimana tuh soal lahan tadi? Mungkin ada pandangan, silahkan. Sebagai guru Al-Quran, suka ada nggak kasus al-lahan itu? Al-lahan fil Quran. Tidak disengaja ya. Kalau disengaja mah enggak ya. Iya, kalau disengaja ini yang ma'asil lisan kan. Kalau tidak disengaja berarti al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Ya, jadi kadang-kadang juga kita lupa, kadang-kadang kita khilaf gitu ya. Ya. Baik, kalau begitu para jemaah sekalian, saya nitip itu yang kemarin ya ke para jemaah kita yang minta dibuatkan doa, itu sudah dikirim belum? Yang dua Jumat lalu, 2 Kamis lalu ya. Kalau ini Bu siapa? Bu Eva waktu itu kalau tidak salah. Tapi saya tidak tahu apakah hadir atau wali santri ya, wali santri. Mudah-mudahan bermanfaat.
Dan tadi juga ada doa yang mungkin silahkan kalau mau diamalkan, selain doa-doa yang lain yang sudah rutin kita bacakan dalam amaliyah kita sehari-hari. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Syukran jazilan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.